Di tahun 2005, di sebuah kawasan perumahan di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, tinggal keluarga Pelu yang terdiri dari sang ayah, Bapak Abdurrahman Pelu, sang ibu Barkahani, dan 3 anak perempuan, si sulung Soraya, siswi SMA, si tengah Sarah, siswi SD, dan si bungsu Jihan yang masih berusia 2 tahun. Meskipun Pak Pelu menjabat sebagai direktur di kantor, dirinya beserta keluarga dan 2 ART tinggal di sebuah rumah sederhana tipe 36. Rumah tersebut bukan milik sendiri, melainkan dikontrak sudah 2 tahun terakhir dan katanya kontrak akan habis pada Mei 2005. Sehari-hari kegiatan Ibu Barkahani tidak hanya mengurus anak dan rumah tangga. Dirinya dikenal sebagai wanita ulet, pekerja keras. Sejak 2 tahun terakhir dia merintis usaha mebel dari bawah. Biasanya dia menitipkan mebel-mebel tersebut ke sejumlah toko di Bekasi dan Jakarta. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dulu saat menjalankan usahanya, kemana-mana Ibu Barkahani naik ojek mengunjungi toko-toko langganannya. Karena ketekunannya, usaha mebelnya maju. Dia kini bisa membeli sebuah mobil pick-up. Sekarang kemana-mana, Ibu Barkah naik mobil tersebut yang dikemudikan sopir yang bernama Rohmat Rohadi. Urusan Ibu Barkah cukup banyak, terkadang tidak hanya siang tapi juga malam hari. Bertemu klien, pelanggan, juga teman sesama pengusaha. Demikian juga pada Sabtu malam yang basah pada 12 Februari 2005. Ibu Barkahani bersama kedua anaknya Sarah dan Jihan serta sang sopir Rohmat berangkat dengan mobil pick-up menuju rumah seorang teman di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Ibu Barkahani tidak tahu, di tengah suasana gelap dan hujan deras, maut tengah mengintai. Pada minggu dini hari 13 Februari 2005, Ahyar, seorang tukang ojek, tengah melintas di Jalan Raya Setu, Bekasi. Dia heran melihat sebuah mobil pick-up dengan kondisi kaca pecah berhenti begitu saja di pinggir jalan. Saat melongok ke dalam mobil, betapa terkejut Ahyar melihat 2 tubuh manusia dalam kondisi terbalik. Kaki keduanya berada di atas, sedangkan kepala di bawah dashboard. Sepertinya telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Ahyar segera melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi yang memeriksa menemukan banyak tusukan sajam di kedua jasad. Polisi menduga kedua korban tidak mengalami kecelakaan lalu lintas, melainkan dibunuh. Dan tampaknya pembunuhan dilakukan di tempat lain sebab di dalam mobil tidak banyak ditemukan ceceran darah. Ketika melacak plat nomor mobil pick-up Mitsubishi L300 itu, polisi menemukan informasi pemiliknya adalah Barkahani yang tinggal di Pondok Gede, Bekasi. Suaminya adalah Abdurrahman Pelu, seorang direktur. Polisi segera menyampaikan kabar duka tersebut kepada Bapak Pelu yang syok mendengar sang istri dan sopir tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Sementara itu hasil otopsi yang dilakukan Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Ibu Barkahani dan Rohmat menunjukkan pembunuhan dilakukan membabi buta. Hal itu ditandai dari banyaknya luka di tubuh kedua korban. Dr. Abdul Munim mengatakan, pembunuhan dilakukan secara emosional. Pembunuh lebih dulu memukul bagian kepala Barkahani sehingga tengkoraknya retak dan menusuk bagian dagu beberapa kali. Barkahani baru tewas setelah dicekik lehernya, sedang Rohmat menderita belasan tusukan. Investigasi berlanjut. Polisi menanyai Pak Pelu siapa saja teman dan orang-orang dekat istrinya. Pak Pelu memberikan beberapa nama, salah satunya Mahlub Subono yang tinggal di perumahan Billy and Moon di Kalimalang, Jakarta Timur. Polisi pun menanyai Subono. Pria itu mengaku tidak tahu menahu tentang tragedi yang menimpa temannya Ibu Barkahani. Tapi ketika polisi memeriksa rumah Subono, mereka menemukan hal mencurigakan. Terdapat bercak darah yang sudah mengering di teras belakang dan garasi yang ternyata milik Ibu Barkah dan sang sopir Rohmat. Subono pun langsung diringkus. Pria itu tidak berkutik dan membeberkan aksi dan motif pembunuhan Ibu Barkahani. Begini ceritanya. Mahlub Subono, pensiunan pegawai Departemen Perhubungan.
Dia mengaku sudah lama berteman dengan Ibu Barkahani dan seorang wanita lainnya yang bernama Nyonya Nurlida alias Ida Al-Katiri. Mereka bertiga sama-sama punya jiwa wirausaha. Pada tahun 2001 hingga 2002 menurut Subono, dia butuh tambahan modal sekitar 300 juta untuk usahanya. Subono pun menyampaikan hal itu kepada temannya Nyonya Ida Al-Katiri. Nyonya Ida menyanggupi untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dengan meminjam uang dari beberapa teman, termasuk diantaranya Ibu Barkahani. Namun kenyataannya, hingga batas waktu peminjaman pada akhir 2004, Subono gagal mengembalikan pinjaman tersebut yang sudah mencapai 550 juta rupiah karena terus berbunga. Menurut Subono, dia bahkan sudah menjual sebuah rumahnya untuk membayar hutang. Utang penjualan rumah kemudian diserahkannya kepada Nyonya Ida untuk dibayarkan ke orang-orang yang memberi pinjaman, termasuk Ibu Barkahani. Tapi pembayaran tersebut belum sepenuhnya lunas. Dan Ibu Barkah bolak-balik menagih dan ingin Subono membayar dengan rumahnya yang berlokasi di Depok yang menurut Subono bernilai sekitar 1 miliar. Subono yang merasa diteror terus-menerus marah dengan sikap Ibu Barkah yang dianggapnya teman. Lagi pula selama ini Ibu Barkah juga pernah meminjam uang padanya. Menurut Subono, Ibu Barkahani juga pernah meminjam uang kepada Nyonya Ida dan kemudian membayarnya dengan mebel. Sebaliknya, Nyonya Ida juga pernah meminjam uang pada Ibu Barkah untuk modal usaha alat-alat berat, tapi tidak juga mengembalikannya meski Ibu Barkah sudah bolak-balik menagih. Karena masalah utang tersebut, Subono dan Nyonya Ida kerap curhat betapa benci mereka terhadap Ibu Barkah yang bolak-balik menagih utang dengan galak. Mereka pun sepakat untuk membunuh Ibu Barkah. Tapi bagaimana caranya? Nyonya Ida kemudian bertanya kepada pacarnya Adnin Hasan apakah punya kenalan yang bisa membunuh Ibu Barkahani. Adnin kemudian menghubungi Leo Hasibuan, teman sekampungnya di Medan. Leo Hasibuan adalah tentara berpangkat praka atau prajurit kepala yang bertugas di Detasemen Markas Kodam Bukit Barisan. "Ada apa?" tanya Leo ketika Adnin menghubunginya. "Nggak enak ngomong di telepon, datang aja ke Jakarta," kata Adnin lalu membelikan tiket pesawat Garuda untuk Leo. Praka Leo pun datang ke Jakarta dan menginap di tempat kos Adnin di Jalan Pramuka. Kepada Leo, Adnin minta pria itu membunuh Ibu Barkahani. Imbalannya mobil Daihatsu Veroza dan sebuah sepeda motor. Rencana dan persiapan pun dilakukan oleh para pelaku yakni Nyonya Ida, Subono, Adnin, dan Leo dari tanggal 29 Januari hingga 12 Februari 2005 atau sejak 2 minggu sebelum hari H. Terakhir mereka bertemu pada Sabtu sore 12 Februari di sebuah rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, pada pertemuan terakhir inilah disepakati eksekusi akan dilakukan malamnya di rumah Subono di perumahan Billy and Moon, Kalimalang. Nyonya Ida Al-Katiri kemudian menghubungi Ibu Barkahani dan mengajaknya bertemu di rumah Subono yang katanya akan melunasi utang-utangnya. Ibu Barkah pun datang bersama 2 anaknya, Sarah dan Jihan, beserta sang sopir Rohmat dengan mobil pickup. Setelah menidurkan kedua anaknya yang sudah mengantuk di ruang tamu Subono, Ibu Barkahani menuju teras belakang bersama Subono dan Nyonya Ida. Sementara itu sopir Rohmat menunggu di mobil yang diparkir di garasi. Setiba di teras belakang, mendadak muncul 2 laki-laki lainnya, Adnin dan Leo. Bersama Subono mereka menyerang Ibu Barkahani, memukulinya dengan balok kayu, lalu menusuknya berkali-kali dengan pisau dan mencekik lehernya. Ibu Barkahani yang tidak sempat melakukan perlawanan berarti ambruk. Nyonya Ida diam saja melihat temannya sekarat dan akhirnya tewas. Mereka lantas menuju garasi. Tampak di dalam mobil, Rohmat sang sopir sedang tidur. Tanpa ampun, mereka hajar Rohmat dengan balok kayu dan menusuk pria malang itu berkali-kali dengan pisau hingga tewas. Mereka puas karena kini tidak akan ada saksi mata. Subono dan Adnin kemudian mengangkat jasad Ibu Barkahani dan memasukkannya ke dalam mobil pickup milik Ibu Barkah bersama dengan jasad sang sopir Rohmat. Nyonya Ida, Subono, Adnin, dan Leo pun berembuk cara membuang kedua jasad. Mereka sepakat Nyonya Ida dan Subono tetap di rumah, sedangkan Adnin dan Leo akan membuang kedua jasad.
Di tengah gelap dan hujan, Adnin mengendarai mobil pickup milik Ibu Barkahani, sedangkan Leo mengawal dengan sepeda motor. Sementara itu di rumah, Subono dan Nyonya Ida sibuk membersihkan ceceran darah di teras belakang dan garasi, lalu membuang balok kayu berlumur darah di tanah kosong di samping rumah. Setelah itu, Nyonya Ida membuat teh dan keduanya minum teh dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian mengantar kedua anak Ibu Barkah pulang ke rumah yang ditunggui pembantu. Sementara itu, Adnin dan Leo memarkir mobil pickup di pinggir jalan, lantas menjejalkan jasad Ibu Barkah dan Rohmat di bawah dashboard dan mengunci pintu mobil. Tapi apes, jaket Leo tertinggal di dalam mobil. Akibatnya mereka memecahkan kaca mobil untuk mengambilnya, lalu meninggalkan mobil begitu saja, berharap orang-orang nantinya mengira Ibu Barkahani dan Rohmat adalah korban kecelakaan lalu lintas. Dan demikianlah, berdasarkan pengakuan Subono, polisi akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku lainnya, yakni Nyonya Ida Alkatiri, Adnin Hasan, dan Praka Leo Hasibuan. Rekonstruksi ulang dilakukan di tempat pembunuhan, yakni rumah Subono di Kompleks Billy and Moon, Kalimalang. Warga kompleks yang turut menyaksikan rekonstruksi tampak geram dan nyaris menimpuki para pelaku seraya berteriak, "Pembunuh, pembunuh, penggal saja kepalanya." Persidangan kasus pembunuhan Ibu Barkahani dan Rohmat Rohadi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada ketiga terdakwa, yakni Mahlub Subono, si pensiunan pegawai Departemen Perhubungan yang berusia 60-an, Nyonya Nurlida Alkatiri yang berusia 30-an, serta Adnin Hasan yang juga berusia 30-an. Hal-hal yang memberatkan menurut majelis hakim, para terdakwa telah membunuh 2 orang sekaligus dan salah satunya adalah seorang sopir yang tidak tahu apa-apa. Para terdakwa sangat kejam, padahal mereka adalah teman Ibu Barkahani. Terungkap pula bahwa Nyonya Ida yang diketahui sejak tahun 97 berpacaran dengan Adnin ternyata sudah menikah. Ketika kasus pembunuhan itu terungkap, suami Nyonya Ida langsung menceraikannya. Saat mendengar vonis hakim, Nyonya Ida menangis. Sementara itu, Praka Leo Hasibuan disidang di Pengadilan Militer di Jakarta. Sama dengan pelaku lainnya, Praka Leo divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Leo dianggap sebagai pelaku utama sebab dirinya lah yang menikam kedua korban berkali-kali lalu membuang senjata pembunuh berupa pisau ke kali di kawasan Kalimalang. Tragedi yang menimpa Ibu Barkahani mengejutkan para tetangga. Selama ini mereka mengenal Ibu Barkahani sebagai orang baik. Kepada wartawan, Nyonya Supriyono, seorang tetangga, mengatakan sehari-hari gaya bicara dan sifat Ibu Barkah agak sedikit keras. Kalau seseorang belum kenal, mungkin dia tidak akan suka kepada Ibu Barkah. Kalau terima telepon dari para pelanggannya, suara Bu Barkah sering kedengaran sampai luar. Meski suaranya keras, tapi dia sebetulnya gak marah. Jadi kalau sudah kenal dekat, dia itu orangnya baik. Menurut Nyonya Supriyono, Ibu Barkah sering curhat kepadanya. Beberapa minggu sebelum kejadian, Ibu Barkah bilang suaminya diangkat sebagai direktur. Dia cerita hatinya lagi senang karena suaminya diangkat jadi direktur. Namun saat itu, menurut Nyonya Supriyono, Ibu Barkahani mengeluh karena jabatan baru itu suaminya jadi jarang berada di rumah. Sebelum-sebelumnya, Pak Pelu setiap hari pulang ke rumah. Tapi Ibu Barkah mengeluh sekarang jarang pulang karena suaminya banyak tugas. Seorang satpam, Priyatno, kepada wartawan mengatakan, sebenarnya pada hari kejadian Sabtu 12 Februari 2005, sekitar pukul 7:30 malam, sebelum Ibu Barkah pergi ke rumah Subono, sang suami sempat pulang ke rumah. Namun hanya sebentar lalu pergi lagi. Sang satpam menyapa, "Kok pergi lagi, Pak?" Pak Pelu hanya menjawab, "Iya nih, buru-buru." Demikianlah akhir kisah tragis yang menimpa Ibu Barkahani dan sang sopir Rohmat. Ibu Barkah dikuburkan di pemakaman di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, sedangkan Rohmat dimakamkan di Cirebon. Para pelaku sangat kejam, sebab tega menghilangkan nyawa teman mereka sendiri. Para pelaku juga sangat nekat membunuh Ibu Barkahani yang adalah istri seorang direktur. Dan bukan sembarang direktur. Sebab sang suami adalah direktur operasional di BIN atau Badan Intelijen Negara. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.